bahwa kelas T mata kuliah kewarganegaraan akan membahas materi mengenai hukum dan konstitusi serta beberapa contoh kasus yang terjadi. Indonesia merupakan negara hukum. Meskipun hukum dibuat untuk melindungi hak warga negara, dalam pelaksanaannya seringkali terjadi kendala. Beberapa tantangan dalam pelaksanaannya masih seringkali terjadi dalam sistem hukum di Indonesia. Contoh beberapa kasusnya adalah: pertama, sistem hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga proses pembentukannya rentan terhadap intervensi kekuasaan. Kedua, sistem hukum di Indonesia cenderung terlalu normatif dan belum mempertimbangkan keadilan substantif. Ketiga, sistem hukum di Indonesia diperburuk oleh praktikum korupsi serta penyalahgunaan wewenang di kalangan para. Pada 19 November 2009, Nenek Mina dihukum oleh Pengadilan Negeri Purwokerto selama 1 bulan 15 hari di penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dia dinyatakan bersalah karena memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antam. Kasus Nenek Mina menunjukkan bagaimana hukum yang dicanangkan secara kaku dan normatif bisa menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan. Nenek Mina bersalah berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Meskipun kerugian yang ditimbulkan sangat kecil, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum di atas kertas dan hukum dalam tindakan. Pada Oktober 2005, 11 warga Ratusan Adi di Halmahera Timur dituntut 5 bulan tahanan penjara karena dianggap mengganggu aktivitas tambang nikel oleh PT Nasution yang sudah memiliki izin resmi. Padahal warga hanya menjaga tanah, air dan sungai yang menjadi sumber kehidupan mereka. Jaksa menuntut mereka dengan pasal 62 Undang-Undang Minerba, yaitu pasal yang tidak digunakan untuk mengganggu warga yang menambang tambang. Kasus Harvey Weinstein ini menunjukkan adanya permasalahan yang mendalam dalam sistem hukum di Indonesia. Kasus ini menunjukkan kembali tentang ketidakadilan yang ada dalam sistem hukum di Indonesia dengan salah satu pasal yang muncul yaitu tubuh atas dan ada di bawah. Asyani, perempuan asal Situbondo, divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan serta denda 500 juta karena nilai mencuri kayu jati milik perhutani. Ia mengklaim kayu tersebut sudah lama disimpan, namun ia tidak dapat menunjukkan dokumen resmi mengenai asal-usul kayu tersebut. Akibatnya, Asyani dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Seorang ahli hukum sekaligus mantan hakim konstitusi yang menjadi saksi dalam kasus ini menilai bahwa undang-undang tersebut seharusnya diterapkan pada pelaku kerusakan hutan skala besar, bukan terhadap warga sekitar dengan dampak kerusakan yang kecil.